Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube, dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini saya akan memberikan kalian rekomendasi film yang pernah dibintangi oleh Chadwick Boseman. Dunia hiburan kembali dirundung duka dengan kepergian Chadwick Boseman yang merupakan aktor pemeran Black Panther. Setelah berjuang 4 tahun melawan kanker usus, sosok karismatik T'Challa ini meninggal dunia di usianya yang ke-43 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kemarin. Tak hanya terkenal sebagai Black Panther, Boseman telah bermain di sejumlah film populer dengan genre yang bervariasi, mulai dari drama, aksi hingga biografi. Untuk mengenang sosok aktor Hollywood yang begitu dicintai ini, rasanya menarik untuk kilas balik melihat penampilannya di berbagai film yang pernah dibintanginya. Bahkan, tak jarang film-filmnya meraih pendapatan fantastis. Apa saja itu filmnya? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk subscribe, supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Jangan lupa tinggalkan komentar dan tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian kepada saya. Film yang pertama, The Express pada tahun 2008. Syracuse University's Jim Brown was perhaps the best running back college football had ever seen. Menjadi debut karirnya di dunia film, The Express mengisahkan legenda football bernama Ernie Davis, pemain Afrika Amerika pertama yang memenangkan Heisman Trophy. Film biopik olahraga ini menampilkan Boseman sebagai Floyd Little, yang merupakan salah satu pemain berbakat di tim football bersama Ernie. Kekuatan plot cerita yang menginspirasi dan menyentuh hati membuat film ini digemari para penonton dan juga kritikus film, hingga masuk dalam kategori fresh di Rotten Tomatoes. Penggemar Boseman bersama penggemar film olahraga pun memberikan respon positif, hingga film ini mendapat pemasukan sebesar 9,8 juta dolar atau sekitar 143 miliar rupiah. Film yang kedua, Marshall pada tahun 2017. I've never seen a Negro lawyer. Hey, Bart! You need to be careful. NAACP. Very good. You're going to... Sebagai pemeran utama, Boseman berhasil mencuri perhatian penonton dengan aktingnya menjadi tour guide Marshall. Film ini bergenre drama kriminal yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan Marshall, pengacara muda yang memperjuangkan pria Afrika Amerika yang menjadi kliennya karena dituduh memperkosa bos perempuannya yang berdarah Kaukasia. Mengangkat isu rasisme yang sensitif, sutradara Reginald Hudlin berhasil mengemasnya dengan apik. Ditambah akting Boseman yang berkarisma, tentu film ini menjadi salah satu film yang dinikmati, baik bagi penonton maupun kritikus. Rating Rotten Tomatoes antara penonton dan kritikus hampir setara, yaitu 84% dan 80%. Ditambah, film ini berhasil meraup 10,1 juta dolar atau sekitar 148 miliar rupiah. Until we can find somebody better. It's you and me. Film yang ketiga, Draft Day pada tahun 2014. Hello? Good morning, Mr. Sonny Weaver Jr. Show #1 fan, Vontae Mack. Monte, how'd you get this number? You gave it to me. Mirip seperti film The Express, Draft Day juga bertemakan drama olahraga. Bedanya, film ini bukan diangkat dari kisah nyata, melainkan hanya fiksi semata. Di film garapan Ivan Reitman ini, Boseman berperan sebagai Vontae Mack, pemain football yang awalnya hanya berposisi sebagai linebacker, tetapi sebenarnya memiliki potensi lebih dari itu. Walaupun film ini bukan film terbaik Boseman, dan keuntungan yang diperoleh enggak terlalu besar bila dibanding dengan budget awalnya, yakni 25 juta dolar atau sekitar 366 miliar rupiah, dengan pemasukan global sebesar 28,8 juta dolar atau sekitar 422 miliar rupiah. Film yang keempat, Get On Up pada tahun 2014. Let me tell you the first thing about James Brown. I knew since the day I was born. Everybody gonna know my name. Masih membintangi film biopik, Boseman kali ini mendapat peran utama sebagai musisi bernama James Brown. Film garapan Tate Taylor ini mengisahkan perjalanan hidup James Brown dari kehidupan yang miskin hingga menjadi musisi ternama seperti yang kita ketahui saat ini. Sukses menempati posisi ketiga box office saat minggu perdananya, film ini semakin menarik untuk ditonton karena menampilkan Boseman dengan karakter yang berbeda dari biasanya.
film ini pun meraih pemasukan 30,7 juta dolar atau sekitar 450,5 miliar rupiah di Amerika Utara dari budget sebesar 30 juta dolar atau sekitar 440 miliar rupiah. Film yang kelima, 42, pada tahun 2013. We ignored it. Now we can't. Kembali membintangi film biopik olahraga, di film 42 ini Boseman menjadi bintang utama dengan memerankan pemain bisbol profesional bernama Jackie Robinson yang mengenakan nomor punggung 42 di setiap pertandingannya. Berlatar pada tahun 1947, Robinson menjadi pemain Afrika Amerika pertama yang bermain di Major League Baseball. Untuk mengenang sang legenda bisbol, Liga Bisbol Utama Amerika ini merayakan Jackie Robinson Day setiap 28 Agustus. Ironisnya, Boseman meninggal tepat di hari perayaan tersebut, dan kepergiannya pun semakin menyayat hati para penggemarnya. Film ini menyabet pendapatan global sebesar 97 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Padahal, budget pengeluarannya hanya sebesar 40 juta dolar atau sekitar 587 miliar rupiah. Film yang keenam, Gods of Egypt pada tahun 2016. Go on. I'm waiting. Walaupun enggak menjadi pemeran utama, Boseman berhasil mencuri perhatian penonton dengan aksi konyol dan leluconnya yang kocak. Sebagai Dewa Mesir Thoth di film Gods of Egypt, karakternya memberikan humor segar di tengah-tengah aksi Bek dan Dewa Mesir Horus melawan Dewa Mesir Set. Meski nggak memperoleh rating yang cukup baik, yakni 16% di Rotten Tomatoes, film ini meraih pendapatan global sebesar 151 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Dibanding film-film lain yang sudah saya sebutkan, film ini mengeluarkan budget besar, yakni 140 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Film yang ketujuh, Captain America Civil War pada tahun 2016. Film ini menjadi film pertama kita melihat penampilan Boseman sebagai karakter ikonisnya, T'Challa alias Black Panther. Disutradarai oleh Russo bersaudara, film ini berfokus pada perbedaan pendapat yang berujung pada perkelahian antara dua superhero Marvel, yaitu Iron Man dan Captain America. Tentunya, film superhero Marvel ini nggak mengeluarkan budget sedikit, yakni 250 juta dolar atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Untungnya, film ini meraih pemasukan fantastis. Dari bioskop Amerika Utara saja mendapat 408 juta dolar atau sekitar 6 triliun rupiah. Sementara pendapatan global besarnya 4 kali lipat lebih besar, yakni 1,1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Film yang ke-8, Avengers Infinity War pada tahun 2018. Wakanda forever! Boseman kembali hadir dengan aksi kerennya sebagai Black Panther di film Avengers Infinity War pada tahun 2018. Dengan latar tempat Wakanda, tempat asal Black Panther sebagai battleground antara para superhero dengan pasukan Thanos. Penampilan Boseman sebagai Black Panther ini berhasil memukau penonton. Lagi-lagi, film ini juga punya budget yang fantastis. Untungnya, film ini balik modal bahkan meraih laba besar. Budgetnya sebesar 321 juta dolar atau sekitar 4,7 triliun rupiah. Sementara, pemasukannya sebesar 678 juta dolar atau sekitar 9,9 triliun rupiah di Amerika Utara dan sebesar 2,2 miliar dolar atau sekitar 30 triliun rupiah. Film yang ke-9, Black Panther pada tahun 2018. I never yielded. And as you can see, I am not dead. Karakter superhero yang begitu dicintai ini akhirnya mendapat film solo Black Panther pada tahun 2018. Film yang digarap Ryan Coogler ini memberikan cerita origin dari T'Challa hingga dia menjadi Raja Wakanda sekaligus superhero Black Panther.
Dengan cerita epik dan penampilan menarik para karakternya, enggak heran film ini memecahkan beberapa rekor box office, seperti masuk dalam kategori film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dan film dengan pendapatan tertinggi pertama yang digarap oleh sutradara berkulit hitam. Tak hanya itu, melalui perannya ini pun, Boseman meraih sejumlah nominasi dan memenangkan berbagai penghargaan. Bahkan, film ini menang 3 penghargaan di Oscar. Film ini mengeluarkan budget 200 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun rupiah, dan pemasukannya nggak main-main loh. Di Amerika Utara aja meraih 700 juta dolar atau sekitar 10,2 triliun rupiah, dan secara global sebesar 1,3 miliar dolar atau sekitar 20 triliun rupiah. Film yang ke-10, Avengers Endgame pada tahun 2019. Setelah tampil di Avengers Infinity War pada 2018, Boseman kembali melanjutkan perlawanannya terhadap Thanos di Avengers Endgame pada tahun 2019. Dengan kolaborasi aksi superhero yang keren dan bikin merinding, enggak heran film yang paling ditunggu-tunggu di 2019 ini sukses menggeser Avatar, yaitu film pada tahun 2009, dan menduduki nomor 1 film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dengan budget 356 juta dolar atau sekitar 5,2 triliun rupiah, film ini meraih pendapatan di Amerika Utara sebesar 858 juta dolar atau sekitar 12,8 triliun rupiah. Sementara pendapatan global sebesar 2,8 miliar dolar atau sekitar 41 triliun rupiah. Nah, itulah deretan film Chadwick Boseman yang memperoleh pendapatan tertinggi. Kini, Boseman telah pergi dengan damai, dan karya-karyanya akan abadi menjadi inspirasi dalam dunia perfilman. Dari daftar film Boseman yang sudah saya sebutkan, mana film yang menjadi favoritmu? Oke guys, itu dia rekomendasi film yang pernah dibintangi oleh Boseman. Oh iya, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol like, serta kalau bisa share video ini, agar teman-teman kamu pun juga tahu film bagus dan terlaris yang pernah dibintangi oleh Boseman. Kalau kalian punya pendapat yang lainnya dari pembahasan ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my culture, death is not the end.